Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 5. Pada era globalisasi ini sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Nah, sekarang anak-anak ibu, ayo berkreasi. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah mengajak orang lain cinta tanah air dengan cara membuat poster. Kriteria poster yang baik itu seperti yang pertama, poster wajib mempergunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi bahasanya itu tidak bertele-tele dan langsung ke inti permasalahannya. Yang kedua, susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Maksudnya di sini kalimatnya itu bertuju pada satu arah saja, tidak bercabang, dan kalimatnya bersifat mengajak. Nomor 3 itu poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. Nah, di dalam poster pasti ada tulisan, pasti ada gambar. Agar apa? Supaya posternya itu terlihat lebih menarik. Yang terakhir, media poster harus mempergunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Maksudnya di sini supaya poster tersebut bisa bertahan lama di suatu tempat di mana kita meletakkan poster tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang buat anak-anak ibu, buatlah poster yang bertema cinta tanah air atau membeli produk dalam negeri. Nah, ibu memiliki beberapa contoh ya, bisa menjadikan ini sebagai inspirasi anak-anak ibu, dan tugas untuk anak-anak ibu buatlah semenarik mungkin. Anak-anak ibu, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di beberapa bidang. Apa tujuan dari kerjasama tersebut? Sikap apa yang harus kita kembangkan dengan adanya kerjasama tersebut? Nah, sekarang anak-anak ibu ditugaskan menulis pada peta pikiran berikut. Nah, pada peta pikiran berikut ini ada bentuk kerjasama ASEAN yang sebelum materi ini sudah kita pelajari pada di pembelajaran sebelumnya. Di sini ada kerjasama ASEAN, bisa itu di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan masih banyak lagi. Dan pada tugas sekarang ini, anak-anak ibu diminta untuk menuliskan pada peta pikirannya sikap, ya, sikap sebagai warga negara. Terus kerjasama ASEAN ini tujuannya apa? Terus dari kerjasama ASEAN ini manfaatnya apa? Dan yang terakhir, dari kerjasama ASEAN ini contohnya apa? Silakan anak-anak ibu pikirkan dan bisa menulis ke dalam peta pikiran berikut ini. Mari kita jawab bersama-sama. Nah, kira-kira jawabannya seperti ini. Sikap sebagai warga negara terhadap kerjasama ASEAN itu yang pertama, menjaga persatuan demi menjaga stabilitas negara. Yang kedua, menghindari narkoba. Yang ketiga, melestarikan seni tradisional. Yang keempat,
mengembangkan kreativitas seluas-luasnya. Yang kelima, memanfaatkan pasar bebas untuk menjual produk. Ini merupakan sikap kita sebagai warga negara terhadap kerjasama di ASEAN. Selanjutnya, tujuannya adalah bekerja sama secara lebih efektif di berbagai bidang. Yang kedua, memajukan negara-negara anggota di berbagai bidang. Ini tujuan kita kerjasama dengan ASEAN ya anak-anak. Selanjutnya, manfaat kerjasama dengan ASEAN yaitu yang pertama, mempererat hubungan antar negara, saling memperkenalkan budaya antar negara, saling membantu menyelesaikan konflik, meningkatkan ekonomi antar negara, dan mengembangkan iptek antar negara. Terakhir, contoh kerjasama ASEAN yaitu yang pertama, mengadakan program pertukaran pelajar, penyelesaian konflik Kamboja, mengadakan festival dan pekan karya seni, dibukanya pasar bebas atau MEA, mengadakan perjanjian ekstradisi, dan yang terakhir, pembentukan ASEAN Pulse. Anak-anak, Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia semakin berkembang. Indonesia mengenalkan budaya melalui berbagai pertunjukan. Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas kejahatan narkoba. Sebagai warga negara yang kita cintai ini, kita harus memberikan dukungan yang positif. Semangat kerja keras adalah hal yang perlu terus kita kembangkan dalam menghadapi era globalisasi ini. Sebagai pelajar, salah satu kerja keras adalah giat belajar. Belajarlah untuk mencapai cita-citamu, giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.